pagi semuanya. Apa kabar? Anak-anak Ibu kelas 2 dan kelas 3. Hari ini kita belajar gabung ya nak ya. Kenapa Ibu gabung? Karena pembelajaran hari ini guru kelas 3 tidak hadir, tidak datang. Jadi Ibu yang mengajari kelas 3. Jadi kelas 2 dan kelas 3 Ibu harap kalian belajar tertib dan tidak ribut. Bisa anak-anak semua? Bisa Bu? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita pimpin dulu doanya yuk. Yang kelas 2 dulu pimpin. Ayo Andi, pimpin doanya. Baik Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Andi, terima kasih ya. Sekarang Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir di kelas 2 dan kelas 3? Ibu absen dulu di kelas 2 ya. Oke kelas 2, yang Ibu panggil namanya, silakan tunjuk tangannya. Afrisya Riwajaya hadir Bu. Oke. Andi hadir Bu. Oke. Dewi Fatmawati hadir Bu. Oke. Tika Aprilia hadir Bu. Oke. Rizka hadir. Oke. Hadir semua kelas 2? Hadir Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu absennya kelas 3 ya. Tadi kelas 2 ada Ibu absen, sekarang yang kelas 3. Yang kelas 3 ada yang nggak datang hari ini nak? Ada Bu. Siapa yang nggak datang? Siska Bu. Kenapa dia nggak datang? Sakit Bu. Oh, sakit. Oke. Terus apa lagi nggak datang nak? Si ini Bu, Reja. Reja kenapa nggak datang? Nggak tahu Bu, nggak ada kabar. Nggak ada bilang sama kalian? Nggak ada Bu. Nah, berarti Ibu anggap Reja itu absen ya, karena nggak ada kabar. Oke, berarti cuma 2 aja yang nggak datang nak? Ya Bu. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, kelas 2 dan kelas 3 hari ini kita belajarnya tujuannya yang kelas 2 dengan diberikan gambar kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka. Itu tujuannya ya nak ya kelas 2. Berarti hari ini kelas 2 keluarkan buku matematika sesuai roster pelajaran kalian ya. Dan kelas 3 hari ini yaitu belajar bahasa Indonesia dengan tujuan setelah mengamati teks dan gambar, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Jadi kita hari ini belajar menentukan ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi keluarkan buku bahasa Indonesianya ya. Anak, sekarang Ibu mau ngajari anak kelas 2 dulu. Anak kelas 3 coba tertib dulu. Dibuka dulu buku bahasa Indonesianya halaman 17 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ini ada sebuah gambar. Nah, coba kelas 3 sambil menunggu Ibu ngajar kelas 2, kamu amati dulu gambarnya nih ya. Nih, Ibu bagikan nanti gambarnya. Kamu amati dulu dengan gambar tersebut dengan teliti. Nanti Ibu tanya itu gambarnya maksudnya apa. Oke? Nah, oke. Kelas 2 sudah dibuka buku matematikanya nak. Oke, kita belajar tentang menyebutkan bilangan 3 angka ya, menyebutkan 3 nama bilangan. Oke. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenai nilai tempat satuan dan puluhan. Nah, kali ini kita akan membahas nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Oke. Nah, tentu nilai tempat bilangan mulai dari sisi paling kanan, mulai dari satuan, puluhan, kemudian ratusan. Oke. Ibu ada sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan gambarnya dulu ya. Oke. Oke, anak-anak kelas 2, coba semuanya perhatikan Ibu dulu. Di sini ada gambar. Coba perhatikan anak-anak Ibu semua. Di sini ada nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Oke, angka 1 itu namanya satuan. Ya, di sini ada 3 sama 4. Siapa yang bisa menyebutkan angka bilangan tersebut? Ayo, tunjuk tangan. Saya Bu, saya. Ya, coba Cinta, ayo. Yang mana puluhan, yang mana satuan? Ayo, kita mengingat pelajaran kemarin ya.
Yang puluhan itu di angka 3, Bu, dan satuan di angka 4. Jadi dibaca 34. Iya, benar kamu, Sinta. Oke, sekarang kita coba yang ratusan. Kayaknya anak-anak ibu semua udah paham nih menentukan bilangan puluhan. Sekarang ratusan, coba. Ayo yang ini 359. 359 siapa yang bisa ke depan? Ayo. Saya, Bu, saya. 359 itu 359, 300 itu ratusan, 50 itu puluhan, dan 9 itu satuan. Jadi dibaca 359. Oke, benar kamu, Jaya, kamu bisa, pintar. Oke, Jaya. Oke, semua sudah paham ya, Nak ya. Oke, anak-anak ibu semua yang kelas 3 gimana? Sudah diamati gambar yang ibu kasih tadi ini? Gambarnya sudah, Bu. Nah, coba ibu mau tanya dulu, kira-kira gambar apa itu? Ada gambar sebuah keluarga ya. Oke, cobalah dulu. Anak ibu panggil ya. Yang bisa aja tunjuk tangan, yang bisa. Coba ceritakan gambar tersebut. Itu kejadiannya tentang apa, sedang apa, dan lagi ngapain. Coba jelaskan sama ibu. Jelaskan dulu. Siapa yang bisa tunjuk tangannya? Saya, Bu, saya. Coba. Saya, Bu, Andi. Oke, Andi, coba ke depan, ceritakan apa yang terjadi di gambar itu. Ya, Bu, di sini ada keluarga Siti. Saya kasih namanya Siti ya, Bu ya. Ini ada keluarga Siti, ayah Siti dan ibu Siti. Ibu Siti itu sedang menyiram bunga, Bu. Kemudian ayah Siti dan Siti sedang memberi makan ayam. Kemudian ada ayam yang sedang makan, Bu, dan juga ada ayam sedang minum. Jadi di sini, Bu, mereka sedang beraktivitas melakukan kegiatan ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu, Bu, tumbuhan itu memerlukan air. Jadi ibu Siti itu, Bu, menyiram bunga karena tumbuhan memerlukan air. Kemudian ibu menyiram bunga. Kemudian ayah dan Siti memberi makan karena hewan juga memerlukan makan, Bu. Itu, Bu, yang saya ketahui, Bu, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, Andi, iya, itulah dia, Nak ya. Benar kamu, berarti kamu sudah baca bukunya ya, Nak ya. Berarti kamu sudah paham apa tuh ciri-ciri makhluk hidup ya, Nak ya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tema 1, yaitu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama, apa yuk? Ada yang bisa ciri-ciri makhluk hidup? Yaitu 1, tumbuh dan berkembang biak. Jadi setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan juga berkembang biak ya, Nak ya. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Nah, kayak contoh tadi, ayah Siti dan Siti sedang memberi makan ayamnya supaya apa? Supaya dia tumbuh, bertambah tinggi dan juga bertambah besar ayamnya. Nah, kan ayam itu kan dimulai dari bertelur baru dia menetas jadi anak ayam. Pendek kan ayamnya, Nak. Nah, setelah sering dikasih makan, jadi tinggi ayamnya, jadi bertambah besar. Itulah dia ciri-ciri makhluk hidup, dia tumbuh dan berkembang biak. Oke, sekarang yang kedua apa? Saya ciri-cirinya. Ada yang bisa jawab? Yang bisa kamu tahu? Saya, Bu, saya. Oke, coba kamu Dewi. Ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum, Bu. Iya, benar. Lihat di gambar ini. Ada nggak kegiatan memberi makan? Ada, Bu. Iya. Jadi untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup itu perlu untuk makan dan minum. Jadi bukan hanya manusia ya, Nak ya. Bukan kita aja yang butuh makan, tapi semua hewan, tumbuhan, tanaman, atau bakteri pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan hidup. Nah, jadi ciri-ciri kedua itu memerlukan makan dan minum. Kemudian makanan dan minuman itu sumber energi juga bagi kita semua. Jadi kalau kita tanpa makan dan minum, bisa kita beraktivitas, Nak, pasti kita bakal lemas. Iya, jadi kita harus makan dan minum dengan makanan-makanan yang bergizi dan sehat pastinya ya. Jadi sumber hidup itu butuh makan dan minum ya, Nak ya. Kemudian ciri-ciri lainnya, ayo apa? Tengok di gambar itu ciri-ciri lainnya, ada yang tahu? Ayo, bernapas. Nah, itu dia ciri-ciri berikutnya. Bernapas itu semua makhluk hidup itu contohnya kayak kita manusia dan hewan pasti juga ada bernapas ya, karena ya.
Kalau tumbuhan pun juga ada juga dia bernapasnya, tapi berbeda, tidak sama. Jadi semua makhluk hidup itu berbeda, nak, bernapasnya tidak sama ya. Jadi bernapas itu merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah lagi. Itu dia ciri-cirinya. Nah, kalau manusia bernapas dengan oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Kemudian ciri-ciri berikutnya itu zat sisa. Zat sisa ini apa ya? Ada yang tahu? Maksudnya ini bisa dalam berbagai bentuk seperti proses oksidasi yang berupa uap air, dan gas karbon dioksida yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Kemudian sedangkan tumbuhan dia itu mengeluarkan zat sisanya itu berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan juga tetesan air dari proses respirasi namanya. Itu dia. Jadi ada juga zat sisa dalam bentuk keringat dan urin yang terjadi pada tubuh manusia ataupun hewan. Itu dia yang dimaksud dengan zat sisa. Sampai di sini paham anak-anak ibu? Ada yang ditanyakan? Tidak bu, paham. Oke. Oke anak-anak ibu, sekarang ciri-ciri berikutnya. Ada lagi yang kamu ketahui? Ciri-ciri berikutnya yaitu bergerak. Oke, bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup nih. Seperti sekarang ini, ibu lagi bergerak kan? Ibu lagi berdiri kan di depan kalian semua di kelas 2 dan kelas 3. Ya, itulah dia. Jadi saat bergerak, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bukan hanya dilakukan oleh hewan ataupun manusia, tapi tumbuhan hingga bakteri juga bisa bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, jadi kita ini tidak sama ya nak, berbeda cara bergeraknya ya nak ya. Jadi maupun hewan, tumbuhan, dan manusia itu berbeda, tidak sama ya nak ya. Oke, ciri-ciri berikutnya yaitu menyesuaikan diri pada lingkungan. Nah, ini pun juga berbeda, tidak sama ya. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Tanpa beradaptasi, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup nak. Jadi dia tidak akan bertahan hidup di habitatnya ataupun tempat tinggalnya. Jadi kita harus menyesuaikan habitatnya masing-masing. Kalau contohnya kita manusia, di mana kita tinggalnya? Di rumah, ya benar. Nah kalau hewan tinggalnya di mana nak? Di alam bebas. Ya, jadi berbeda ya nak ya, tidak sama. Jadi kalau tumbuhan pun seperti itu juga, tumbuhnya tinggal di mana? Di alam bebas juga. Jadi tidak sama. Jadi menyesuaikan diri pada lingkungan itu harus berbeda, tidak sama, maupun manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke anak-anak ibu, itu tadi sudah ibu jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Sampai di sini kalian paham nak? Paham bu? Ada yang mau bertanya? Tidak bu. Oke, kalau tidak mau bertanya, ini coba kamu buat, temukan ide pokok, gagasan ide pokok di cerita tadi nih. Cerita yang udah diceritakan oleh teman kamu si Andi, anggap aja ini keluarga Siti ya. Keluarga Siti dan ibu Siti, ayah Siti. Apa yang kamu amati tadi, coba kamu buat tabel nak. Buat tabel ya. Oke ya anak-anak ibu, ini ya, nih tabelnya. Perhatikan. Coba kamu buat tabel sini. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, tadi sudah kita bahas. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ayo, ciri-cirinya apa? Coba kamu buat tabel. Buat 2 tabel. Yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, terus kegiatan apa ya pada gambar tersebut? Kamu buat sampai 6 aja nak ya. Kamu buat, coba kamu tuliskan di buku tulis. Oke, bisa anak-anak ibu semua? Bisa bu. Oke, coba kerjakan ya. Ibu mau kembali ke kelas 2 lagi ya nak ya. Kamu kerjakan soal tersebut. Nanti setelah ibu dari kelas 2, ibu balik lagi ke kelas 3. Oke. Sekarang ada tugas. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Nih ya tugasnya ya. Nih ada soal 1-5. Kamu tuliskan lambang bilangannya. Oke. Kamu tuliskan lambang bilangannya. Kerjakan, nanti kalau sudah siap kumpulkan, kasih ke ibu. Oke, ibu balik lagi ke kelas 3. Kamu kerjakan itu soalnya ya. Oke, ibu tinggal dulu ya nak ya. Ya bu. Nah kelas 3 gimana? Sudah siap membuat pengamatan tabelnya? Sudah bu, sudah. Oke, kalau sudah kalau sudah siap tabelnya, coba kamu bacakan. Ibu panggil namanya, kamu bacakan ke depan. Kamu ceritakan apa yang sudah kamu tulis di tabel tadi yang udah ibu kasih tugasnya. Oke, coba ayo Andi ke depan, coba ceritakan apa yang kamu tulis di tabel itu.
Baik Bu, di sini Bu ada 6 ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar. Di sini Bu, yang pertama tumbuhan memerlukan air Bu, karena Ibu Siti sedang menyiram bunga. Jadi kegiatannya Ibu menyiram bunga. Kemudian yang kedua Bu, ayam memerlukan makan. Kegiatannya yaitu ayah dan Siti sedang memberi makan. Dan ketiga, ayam berkembang biak Bu. Dan kemudian ada gambar jerami untuk induk ayam dan beserta anaknya Bu. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, manusia berkembang biak Bu. Dan kemudian ada keluarga Siti, ada ayah Siti dan ibu Siti Bu di kegiatan itu. Kemudian yang kelima, ciri-ciri makhluk hidupnya hewan bergerak Bu. Hewannya bergerak. Kemudian ada keluarga, ada tempat untuk minum juga Bu di kegiatan itu. Ada tempat minum. Kemudian yang keenam, tumbuhan memerlukan makan Bu. Jadi ayam menuju makanan di kegiatan itu Bu. Oke, itu aja Bu yang Andi tulis. Oke Andi, baik, terima kasih. Oke, iya benar ya Nak. Andi boleh duduk. Oke, ya benar ya Nak. Yang dituliskan Andi tadi sudah benar. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup yang udah kamu temukan di hidup pokoknya. Oke, yang lain ada yang berbeda dari Andi jawabannya? Kalau ada coba maju ke depan. Ibu mau satu-satu ke depan ya. Kamu bacakan hasil tabel yang udah kamu tulis ya. Gimana anak kelas 2 dan kelas 3 belajar hari ini? Oke, kelas 2 sudah siapkan? Tadi soal udah Ibu kasih. Udah Bu, oke, udah dikumpulkan juga. Nanti Ibu nilai. Dan kelas 3 juga sudah membacakan hasil tabel yang udah Ibu suruh, yaitu menemukan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar tersebut. Oke, pembelajaran hari ini di kelas 2 dan kelas 3 ada yang mau bertanya Nak? Di kelas 2 dulu, ada yang mau bertanya tidak? Nggak ada Bu. Oke, nggak ada. Kelas 3 sudah paham? Ada yang mau bertanya? Pembelajaran tadi yang udah kita pelajari? Nggak ada Bu, sudah paham. Oke, kalau sudah paham, jadi di kelas 2 belajar hari ini yaitu tentang menyebutkan 3 nama bilangan angka, yang mana ratusan, yang mana puluhan dan satuan. Anak-anak Ibu sudah bisa menyebutkannya. Jago-jago anak Ibu, pintar-pintar semua. Dan kemudian kelas 3 juga bisa menemukan ciri-ciri makhluk hidup dan juga kegiatannya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Anak-anak Ibu sudah paham, sudah ngerti, sudah ditemukan di gambar tadi, sudah diceritakan juga. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama tadi apa anak-anak Ibu? Di makhluk hidup tadi apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Saya, oke, coba apa aja tadi Nak? Tumbuh dan berkembang biak Bu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memerlukan makanan minum Bu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bernapas Bu. Iya, yang keempat, zat sisa Bu. Yang kelima, bergerak Bu. Dan keenam, apa tadi? Menyesuaikan diri pada lingkungannya. Itu dia ciri-ciri makhluk hidup ya Nak ya. Oke, sampai sini sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, coba yuk kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu harap besok anak-anak Ibu masih lagi ke sekolah seperti biasa, belajar lagi di rumah, dikerjakan PR-nya, jangan banyak main, dan pulang sekolah langsung pulang ke rumah, jangan singgah-singgah lagi ya Nak ya. Baik Bu, iya Bu. Oke, yuk simpan semua alat tulis bukunya, mari kita pulang. Oke, siapkan dulu. Satu orang pimpin doa sebelum menutup pembelajaran. Oke, kelas 3 ya pimpin doanya. Reja, ayo Reja, ayo pimpin doanya. Oke, baik, setelah kita berdoa, di sini Ibu berpesan kepada kalian, jangan pernah bosan untuk belajar ya Nak ya. Belajar terus, baca-baca lagi bukunya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kelas 3 dan kelas 2 baca lagi bukunya tentang penyebutan nama bilangan angka ya Nak ya. Belajar lagi, besok kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya Nak ya. Oke, di sini Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Oke, hati-hati pulangnya Nak ya. Jangan singgah-singgah lagi ya Nak ya. Oke.